Halo Kuiperian, kita ketemu lagi di video yang ketiga ini. Saya akan membahas tentang karakteristik gelombang, yaitu adalah pemantulan. Pemantulan, atau yang lebih dikenal dengan istilah refleksi. Ya, kalau orang dipencet refleks, tuh mantul ya. Nah, seperti itulah kurang lebih lah ya, gitu. Pada saat kita menggetarkan tali, ya, menggetarkan tali, maka gelombangnya merambat, ya. Seandainya teman saya di sana di ujung ada sedang memegang tali juga, maka akan ada pantulan, ya. Ini gelombang datang, ya, getaran, ada gelombang datang. Lalu di sana teman saya memegangnya, ya, ujung tetap berarti ya. Lalu ada pantulan. Nah, seperti ini. Nanti akan ya, gitu ya. Seperti itu ya. Gitu. Akan ada gelombang datang dan gelombang pantul. Nanti akan dibahas di materi gelombang stasioner, ya. Oke. Jadi intinya adalah gelombang ini mengalami pemantulan. Nah, khusus untuk cahaya. Jadi cahaya ini merupakan salah satu bentuk gelombang, ya. Dia pun memantul, ya. Kenapa bisa memantul? Nah, karena ada bidang atau medium yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Contohnya ini misalkan papan ini, ya. Misalkan diberi cahaya, tidak bisa menembus, akan dipantulkan. Nah, seperti itu. Kaidahnya berlaku hukum tentang pemantulan pada cahaya, ya, di mana sinar datang, ya, sinar datang menuju medium itu akan dipantulkan. Ya. Kalau buat seperti ini dia. Benda yang mempunyai karakter, ya, biasa digunakan dalam sehari-hari adalah apa? Cermin, ya. Cermin ini, ya, ketika seperti ini. Oke, sinar datang, ini adalah SD, sinar datang. Kemudian ini adalah garis normal, ya, garis normal, G normal, garis normal. Kemudian ini sinarnya akan dipantulkan. Nah, yang menariknya adalah terbentuknya sudut datang, yaitu sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Lalu terbentuk juga sudut pantul, ini dia. Saya tulis sebagai I aksen. Nah, I ini sudut datang ini sama besarnya dengan sudut pantul. Gitu, ya. Oke, itu ya, paham ya? Kemudian sinar datang, garis normal, dan sinar, ya, pantul berada pada satu bidang datar. Oke. Harus sama nih, hati-hati. Sudut datang dengan sudut pantul. Dalam kehidupan sehari-hari, tadi saya sudah sebutkan bahwa salah satu benda medium itu adalah yang bisa memantulkan adalah cermin, ya. Ini sangat penting sekali kita belajar tentang gelombang, ya. Oh, saya akan ngaca, ya, di cermin, ya, cermin. Ya. Yaitu kaca yang dilapisi oleh bahan kimia, ya, sehingga dia bisa memantulkan cahaya. Ngaca, ya, jangan ke saya, ke cermin, ya, cermin. Oke, sangat bermanfaat pemantulan cahaya itu. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk masalah sudut-sudut ini, saya akan tampilkan soal yang terkait, ya. Ini dia soalnya, lihat di textbooknya. Ada 3 buah cermin, 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3. Sinar datang, wah, sinar datang nih. Tuh, sinar datang ke cermin 1, cermin 1. Ingat, di sini ada garis normal. Di textbook disebutkan 65 derajat sudutnya. Ini dia, 65 derajat. Nah, itu 65 derajat. Nah, antara cermin 1 dengan cermin 2 ini, ya, cermin 2 nih, itu membentuk sudut 120 derajat ini nih. Ini. Nah, ini nih. Ini 120 derajat sudutnya. Ya, memantul dia. Tak, nah, ke cermin kedua. Gitu. Kemudian di cermin kedua dipantulkan lagi ke cermin 3. Tak. Nah, ini nih, sudutnya antara cermin 1 dengan cermin 2 dengan cermin 3 ini sudutnya adalah 135 derajat ini. Ini nih. Nah, ini.
Ini adalah 135 derajat. Nah, kan memantul tuh ke cermin 3. Nanti dari cermin 3 keluar lagi, mantul lagi. Pertanyaannya di textbook itu adalah berapakah sudut pantulan ini? Yang saya tulis di sana adalah pakai theta. Nah, ini berapa nih sudut ini nih? Nah, gitu. Bagaimana cara menjawabnya? Mudah ya. Ingat, sudut pantul atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Berarti nih, ini nih, saya langsung aja jawab ya. Kita akan coba nih. Ini 65 derajat ini. 65 derajat sinar datang pada cermin 1. Ini garis normal yang warna kuning. Ini juga sama garis normal nih. Ini garis normal juga. Maka sudut datang sama dengan sudut. Nah, ini juga 65 derajat ini. 65 derajat ini. Oke. Nah, yang ini berapa nih? Sudut berapa nih? Ingat, ini kan siku-siku nih, siku-siku. Ya, garis normal kan terhadap bidang batasnya kan tegak lurus, ya. Berarti ini adalah 65. 90 dikurangi 65. Berarti berapa? 25. Berarti ini 25 derajat ini. Ya. 25 derajat. 25 derajat. Sekarang saya punya segitiga. Ya, saya punya segitiga. Yang ini 25 derajat. Yang ini 120 derajat. Berarti yang ini berapa? Itu pertanyaannya. Ini berapa? Berarti ingat konsepnya segitiga. Sudutnya harus 180. Ya. 25 derajat tambah 120 derajat berarti 145 derajat. Betul? Berarti ini berapa? Berarti 180 kamu kurangkan dengan 145. 35 derajat ini. Yang ini nih 35 derajat nih. Ya. Kalau ini 35 derajat, kita kan butuhnya sudut datangnya. Sudut datang kan ini nih. Nah, ini sudut datang nih, Sudut datang kedua I2. Ini I1, ini I2 gitu ya. I-nya yang kedua adalah berarti ingat, ini kan siku-siku juga. Kalau 35, nah, berarti ini berapa nih sudut datangnya? Sudut datangnya adalah 90 dikurangi 35, yaitu 55 derajat. Berarti sudut datangnya adalah 55, ya. Sudut datang ke cermin 255 derajat, ya. Gitu. Nah, ingat, sudut datang sama dengan sudut pantul. Berarti ini adalah sinar datangnya, ini sudut pantulnya, ini dia nih. Ini juga 55 derajat. Paham ya? Oke, kalau gitu berarti saya punya segitiga lagi yang lain. Ya, ini dia segitiganya. Saya gambarkan dulu seperti ini. Nah, oke. Ini adalah 135 nih. Yang ini nih. 135 derajat. Kemudian yang ini adalah berapa? Ya, ini 50. Ini kan siku-siku nih. Antara garis normal dengan bidang batas ya. Katakan cermin ini adalah siku-siku. Berarti kalau ini 55, ini berarti 90 kurang ini 55. Berapa? Iya. Tulis aja 90 kurangi 55 ya. Biar adanya ya. 5 35. Berarti ini 35 derajat ya. Berarti 35 derajat. Tuh, 35 derajat. Nah, ingat jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Berarti ini 35 ditambah 135 kan 170. Berarti ini berapa? Ini adalah 180 dikurangi 170 alias 10 derajat. Ya, berarti ini adalah 10 derajat. Yang ini nih. Yang mana? Nih, ini 10 derajat nih. 10 derajat. 10 derajat ini. Nah, yang kita butuhkan bukan itu, yaitu akan muncul nilai dari sudut datangnya. Ini sudut datang ini kan nih. Nah, ini nih. Berapa? 80 derajat. Dari mana? Ini kan siku-siku. Ingat. Ya, berarti 90 derajat dikurangi 10 derajat. Berarti 80 derajat. Berarti sinar yang datang ke cermin ketiga, yang ini nih. Cermin 3 nih, cermin sini sudut datang ini, dia adalah 80 derajat. Dengan demikian, karena yang ditanyakan adalah theta sudut ini, berarti theta ini adalah sama dengan sudut datang yang ke cermin 3.
3, yaitu 80 derajat. Wah, ya. Panjang ya. Hidup kalau gini habis waktu. Benar tidak? Iya. Pakai cara super. Ya, saya akan bantu kamu. Bagaimana caranya? Begini caranya. Kita akan fokus ke ini nih. Cermin yang dibentuk ya. Antara cermin 1 dengan cermin 2 membentuk 120 derajat. Cermin 2 dengan cermin 3 membentuk 135 derajat. Udah itu aja. Jadi kamu tulis di sini urutannya 120 derajat. Ya, cermin yang pertama dengan cermin kedua dikurangi cermin yang kedua dengan ketiga 135 dikurangi. Nah, 135 derajat kurangi. Nah, sekarang caranya bagaimana? Masukkan sudut datangnya. Kan 65 derajat awal, berarti ini 65 derajat. 120 dikurangi 120 derajat kurangi 65 derajat berarti berapa? Ayo. Iya. 55. Oke, tulis ini. 55. Nah, ini 55 derajat. 55 derajat ini masukkan ke sini. Masukkan ke sini. 135 dikurangi 55. 135 derajat dikurangi 55 derajat berapa? 80 derajat. Jeng jreng. Super ya. Solusi Kuiper luar biasa ya. Ya, mudah kan? Oke, mudah sekali ya, super sekali. Oke. Nah, itu tentang pemantulan ya. Tapi ingat yang paling penting adalah dari karakteristik gelombang ini kamu tahu manfaat dari pemantulan ya. Kita bisa bercermin, lalu kita bisa melakukan percobaan ya. Ada cermin cembung, cermin cekung ya. Manfaatnya ya, pada saat di tempat belokan kita bisa melihat benda-benda yang di belakang kita atau di pinggir kita yang tidak terlihat ya, dengan kaca, namanya kaca spion juga kita bisa melihat benda-benda di belakang kita. Manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pemantulan. Karakter dari gelombang itu pemantulan atau refleksi ya, refleksi. Baik, selanjutnya saya akan membahas karakteristik gelombang, yaitu apa? Kita tadi sudah bahas pemantulan, pembiasan. Kita akan bahas tentang dispersi. Nah, sekarang kita akan bahas karakteristik gelombang, yaitu dispersi. Apa itu dispersi? Dispersi adalah penyebaran gelombang, ya, bentuk gelombang ketika merambat melewati suatu medium. Nah, untuk cahaya, nah, dispersi ini dikenal dengan istilah penguraian, ya, penguraian cahaya, dispersi. Nah, pada prisma kaca, contohnya seperti ini, ya. Prisma kaca yang memiliki sudut pembias ini ya, beta ya. Ada sinar polikromatik, yaitu gabungan dari beberapa cahaya gitu ya. Jadi satu gitu ya, cahaya putih namanya. Nah, ketika dia masuk ke prisma kaca, maka dia akan terurai ya, menyebar, terurai seperti ini. Nah, ini yang atas warna merah. Ini adalah warna cahaya merah. Ya, cahaya merah, dan ini adalah yang paling bawah adalah ungu ya, yang membentuk Meiji Kuhibiniu ya, merah, jingga, turuni sampai ungu ya, gitu. Jadi satu warna menjadi polikromatis menjadi monokromatis ya, banyak warna. Satu warna dicampur jadi satu poli menjadi menyebar ya, mengurai menjadi banyak warna, monokromatis. Oke. Nah, kita lihat di sini sinar datang menuju prisma kaca. Nih ya, ternyata apa? Membias ya. Ingat, ada pembiasan dari udara ke kaca. Terus, nah, di sini kita lihat ada deviasi sudut yang dibentuk antara sinar datang dan sinar cahaya datang dan cahaya yang keluar dari prisma. Cahaya putih ini kalau itu seperti ini, nah ini yang keluar. Nah, kita perpanjang seperti ini. Nah, inilah disebut dengan sudut deviasi. Karena ini adalah warna merah, makanya deviasi warna merah yang diberi simbolisasi nah seperti ini. Ya. Seperti huruf D ya. Kemudian yang ini adalah deviasi warna ungu ya, atau nah gitu. Pertanyaannya berapa besarnya deviasi warna merah? Gampang sekali, dia adalah indeks bias warna merah dikurangi 1 dikalikan dengan sudut pembias dari prisma. Begitu juga dengan ungu, sama, tinggal ganti saja. Nah gitu. Selisih antara ya
deviasi warna ungu dengan warna merah, ini nih selisihnya nih. Ini ada selisih nih. Nah, ini sudutnya nih, ini sudut ini nih. Nah, ini dia. Inilah disebut dengan sudut dispersi. Sudut dispersi, ya. Oke. Kalau begitu DM ya, DM dikurangi. Nah, ini. Hasilnya adalah yaitu yang besar kurang yang kecil ya. Jadi yang besar adalah indeks bias warna ungu. Ini adalah warna merah. Jadi indeks bias warna ungu lebih besar daripada warna merah. Maka seperti ini. Nanti kejadiannya kalau diurai menjadi N ungu dikurangi N indeks bias warna ungu dikurangi indeks bias warna merah dikali dengan sudut pembiasnya. Ini rumusan untuk sudut dispersinya. Ya, untuk lebih jelasnya adalah contoh soal sebagai berikut. Seberkas cahaya polikromatik ya menembus prisma kaca yang sudut pembiasnya. Berarti ini adalah ini 15 derajat. Kemudian masing-masing warna merah ini adalah indeks bias warna merah. Kemudian warna ungu adalah 1,5. Ini adalah pertanyaannya sudut dispersi. Kamu masukkan ke rumusan seperti ini ya, didapat indeks bias ungu dikurangi indeks bias warna merah dikali sudut pembiasnya. Jadi hasilnya adalah 1,51 dikurangi dengan 1,48 dikalikan dengan 15 derajat. 1,51 dikurangi 1,48 adalah 0,03. Kamu kalikan dengan 15 derajat, hasilnya adalah 0,45 derajat. Jadi sudut dispersinya 0,45 derajat. Kecil sekali ya? Iya. Oke, mudah ya. Jadi dispersi adalah salah satu karakteristik gelombang, yaitu penyebaran atau penguraian dari suatu gelombang. Ya, pada prisma kaca seperti ini uraiannya. Baik adik-adik, kita akan ketemu lagi di video yang keempat tentang karakteristik yang lain. Masih bersama saya, Cecep Saiful Mukti. Sukses!